jadi sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, teman-teman, terkait subnetting. Mungkin teman-teman udah belajar di lab, ada dua tipe ya. Ada fixed length subnet masking sama variable length subnet masking ya. Jadi kita cepat lah hari ini. Ya, jadi harapannya teman-teman mengerti lah. Ya, jadi kita ada subnetting, share dia DHCP. Nah, jadi buat apa sih subnetting sebenarnya? Kalau saya bilang sih seperti ini, teman-teman. Kalau kemarin kan kita belajar ya, eh, lantai 300 sampai 399. Ada lantai 400 sampai 499, yang kamar hotel ya. 500 sampai 599. Kalau kita nggak pakai subnetting, ya contoh lah, oke kamar 301 sampai 398, udah isinya sama semua, standar room. Kalau 400 sampai 499, ini semuanya sama, deluxe. Kalau 500 sampai 599, presiden suite. Ya sebenarnya kan kurang efisien ya, karena nggak semuanya nyewa standar room, nggak semuanya nyewa deluxe room ya. Kita mainin aja dengan subnetting ini, ya kita bagi. Jadi ruangan 301 sampai 350 itu isinya standar room. Jadi satu lantai bisa bervariasi ya. 351 sampai 390 itu deluxe. 391 sampai 398 presiden. Jadi ada variasinya nih. Ya, jadi ya nggak satu lantai kamarnya sama. Karena kenyataannya memang di hotel seperti itu, satu lantai bisa bermacam-macam tipe. Nah, dalam subnetting, ya di sini ya nanti satu network itu nanti akan terpecah lagi. Jadi nanti masing-masing subnet akan ada network address, broadcast address, dan host address. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah efisiensi IP address. Kenapa? Karena IP address sudah mau habis. Butuh diefisiensikan. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Ya, kalau kita kemarin belajar, kelas A ini slash berapa? 8 ya. Artinya slash 8 apa? 8 network, 24 host. B slash 16. C slash 24 ya. 16 network, 16 host. 24 network, 8 host. Jadi subnet ini gimana cara kerjanya? Ya teman-teman lihat yang di sini yang di bold. Borrowing. Jadi kita minjem. Minjem dong bit hostnya nih. Kita pinjem untuk menjadi network version. Jadi yang awalnya slash 8, saya pinjem dong 2 host. Maka yang awalnya slash 8, dia akan menjadi slash 10. Jadi ada 10 network, 22 host. Pinjem. Pinjem bit hostnya dong. Slash 16, saya pinjam 1 bit host. Jadi 17 network, 15 host. Pinjem. Slash 24, saya pinjam 6 bit. Jadi slash 30. Artinya 30 network, 2 host. Intinya minjem. Nah, yang menarik teman-teman, saya mau kasih tahu adalah slash 8 ini, ya, dia bisa pinjam sampai slash 30. Yang kelas A. B bisa slash 16 sampai slash 30. C bisa dari slash 24 sampai slash 30. Jadi kalau IP kelas C, misalnya IP-nya 192, 168, 10. Ini itu bisa sampai slash 30. Tapi nggak bisa ke atasnya ya. Jadi slash 23 ini nggak bisa. Kenapa? Karena emang defaultnya di kelas C. Ya, jadi kelas A itu paling banyak nih bisa sampai slash 30. Sedangkan IP kelas C ya cuma slash 24 sampai slash 30. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini range-nya nih. Kelas A bisa sampai sini, kelas B begini, kelas C begini. Ya, lanjut. Nah, jadi selanjutnya teman-teman di paket tracer
Kalau udah setting router ya, udah setting router, jadi teman-teman udah coba topologi apa ya? Paling topologi simpel begini ya teman-teman ya. Ada, ntar saya gerakin dulu nih. Nah, deh ya. Jadi topologi seperti ini ya, ada LAN 1, ada LAN 2. LAN 1 network address-nya 10/24. LAN 2 network address-nya 10.00/8. Teman-teman, udah setting router, pernah ada interface-nya router ya, G0/0, G0, gigabit 0/1, nangkep ya? Di sini teman-teman, interface-nya teman-teman kasih IP nggak? IP gateway biasanya ya. Kalau ini 10 biasanya 192, 108, 11/24. Kalau ini 10.00/8 berarti 10.001/8. Tujuannya apa sih gateway ini? Default gateway gitu ya kan, gerbang gitu ya. Apa? Kenapa kok kita perlu kasih gateway sih ke routernya? Yang mau berpendapat? Plus 2 UTS? Ya, kurang tepat, tapi itu salah satunya sih. Apa nih? Itu kalau kita pakai DHCP, benar sih. Ya, ya jadi teman-teman, contoh, misalnya, kenapa kok perlu gateway, perlu gerbang? Oke, jadi ini adalah satu ABC. Kalau A punya IP misalnya 1.2, ini 1.3, 1.4 ya. 192, 192, 13, 14. Kalau komunikasinya dalam aja antar satu LAN yang sama, ya, dia akan langsung arahkan ke sini. Dia akan langsung arahkan ke sini. Tapi gimana kalau misalnya kelas A, PC A mau menuju ke PC D? Maka otomatis kan dia harus melewati router ya, karena beda jaringan. Maka contoh A mau ngirim ke B, kembali lagi, ini kan ada data L4, L3, L2. Jadi ini ada destination IP, ada source IP. Destination IP-nya misalnya ke sini 10.0.0.2/8. Source IP-nya dari dia nih 192, 168, 12/24. Ini kan beda network ya teman-teman ya. Maka karena beda network, dia akan arahkan ke gateway. Ya, gateway ini jadi pintu gerbang untuk keluar ke LAN lain. Ya, jadi perlu. Misalnya teman-teman dapat kelas, habis ini kelas, misalnya kelas, dapat kelas 307. Teman-teman perlu ke pintu gerbang anggrek nggak? Karena masih di dalam satu anggrek. Kalau teman-teman habis ini kelas dapat ruangan L2D, perlu ke pintu gerbang anggrek nggak? Kenapa? Karena ada beda gedung. Sama gateway seperti itu. Gateway ini pintunya, pintu gerbang. Kalau teman-teman masih habis ini kelas di anggrek, ya teman-teman nggak perlu pintu gerbang, nggak perlu keluar pintu gerbang. Kenapa? Karena dalam satu gedung yang sama. Kalau nanti teman-teman dapatnya di Syadan L2D, harus ke gateway, ke pintu gerbang anggrek, keluar. Begitu juga dalam IP, makanya diperlukan namanya gateway. Ya, kalau ketika teman-teman masukin PC, kan masukin apa? IP, subnet mask, sama default gateway. Ya, jadi default gateway ini untuk mengarahkan, kamu keluar gerbang kalau mau ke LAN yang lain. Teman-teman dapat kelas di Kijang misalnya ya, saya nggak tahu dari ruangan Kijang misalnya R2A apa, ya teman-teman harus ke pintu gerbang anggrek untuk keluar. Ya, ada pertanyaan sampai sini?
Ya itulah fungsi gateway. Ya, jadi kalau komputer beda LAN, dalam LAN yang berbeda yang mau ngirim data, dia harus melewati gateway. Ya jadi sebenarnya kalau teman-teman ingat rumus valid host, 2 pangkat host portion minus 2. Sebenarnya 3 sih. Kenapa? Karena kan 1 untuk NA, 1 BA, 1 lagi sebenarnya buat gateway. Sebenarnya. Ya, karena ya 1 emang gateway buat di router. Tapi yang kita anggap 2 aja lah. Ya hati-hati teman-teman ya. Karena sebenarnya 1 lagi buat gateway. Tapi kita anggap 2 aja. Oke ya. Lanjut. Nah, ya jadi ada pertanyaan. Nah, ini subnetting. Jadi contoh nih kelas B. Yang merah ini network portion, yang kanan host portion. Jadi awalnya emang /16 kelas B. Ya. Oktet 1, oktet 2 network, oktet 3, oktet 4 host. Kita tahu default subnet kelas B adalah /16. Nah, dalam case ini kita pinjam oktet ketiga. Kita pinjam bit host oktet ketiga untuk menjadi network. Otomatis subnet masknya yang baru jadi /24. Dengan minjem oktet 3, ya, akan tercipta 256 new network address. Ya, jadi yang merah jadi network akan ada, ya bayangin dari satu network address, 1 NA tadi ya, akan ada 256 subnet baru dengan meminjam 8 bit host. Ya, jadi kita bisa menciptakan 256 subnet baru. Jadi subnet ini singkatannya subnetwork sebenarnya. Ya, gitu. Oke, ya ini perhitungannya nanti kita akan pelajari lah. Nah, kenapa sih kok perlu subnet sebenarnya? Kenapa kok perlu ya? Iya. Jadi kalau teman-teman lihat di depan itu topologi apa? Bus ya. Topologi bus. Jadi kalau kita lihat, jadi ada divisi A, divisi B, divisi C. Ya, jadi divisi A ini butuh 30 host atau 30 IP. Divisi B butuh 20 host, divisi C butuh 10 host atau 10 IP. Nah, di sini A pakai network 168.1.0/24. B pakai network C pakai network segini. Oke ya, aman? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, teman-teman, arti /24 ini apa sih? Ada 24 network, 8 host. Jumlah valid hostnya berapa? 2 pangkat 8 minus 2 ya, 254. Ini juga 254 IP. Ini 254. Kenyataannya, yang terpakai di subnet A ini, kepakai berapa? Oke, kita tadi ada 254 IP tersedia, yang dipakai cuma 30, sisa 224. Nangkap ya? Ini kepake 20, sisa 234. Ini kepake 10, sisa 244. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini jumlah IP yang terbuang, ada sekitar 700-an IP terbuang. Buang-buang IP nggak teman-teman? Ya, butuhnya cuma 30. Tapi ya disediakan 254, sisa 224. Ya kita nggak mau seboros ini. Kita nggak mau boros, kita mau ngepasin. Ya secukupnya aja. Ya maka ada teknologi lagi apa? Ya istilahnya subnetting. Yang pertama adalah FLSM. FLSM ini kayak gimana teman-teman? Jumlah subnetnya sama ya. Sorry, jumlah new subnet masnya sama. Jadi kalau semuanya dapat 50 host, atau
/26 ya semuanya /26. Ya, itu FLSM, fixed length. Ini jarang digunakan tapi. Jadi rumusnya gimana, teman-teman? Ya nanti tapi kita lebih fokus ke VLSM aja lah. Ya, jadi di sini kita hitung kita butuh berapa subnet sih? Ya, kita butuh berapa subnet? Kalau tadi kita butuh berapa? 3 ya. Ada A, B, dan C. Jadi 2 pangkat N. Jadi N ini adalah bit yang dipinjam. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2 subnet. Kalau kita pinjam 1 bit dari host, akan tercipta 2 subnet. Ini kan nggak cukup ya. Ya, jadi ya nih contoh dengan pinjam 1 bit akan tercipta 2 subnet baru. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pinjam 1 bit akan tercipta 2 subnet, di mana masing-masing subnet itu punya host 126. Ini udah dihitung lah subnet 0 networknya berapa, subnet 1 networknya berapa. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita pinjam 2 bit, maka tercipta 4 subnet baru. Ya, ada hitungannya, nggak usah pusing. Kalau kita pinjam 3 bit, tercipta 8 subnet baru. Ya, udah ada network address-nya, broadcast, dan seterusnya. Jadi, seperti ini. Jadi, semakin banyak bit yang dipinjam, subnetnya akan semakin banyak. Cuma hati-hati, hostnya akan semakin dikit. Ya, nah akhirnya dapatlah, karena kita butuhnya 3 subnet, kita butuh 3 subnet, mau nggak mau kita pinjam 2 bit. Ya, jadi ya kita pakai network 0, network 1, network 2. Dapatlah yang baru seperti ini. Semuanya sama, /26, /26, /26. Nah, sekarang kita fokus aja ke VLSM. Jadi ini yang pasti keluar, sering keluar, dan emang digunakan dalam real life. Jadi kalau tadi FLSM ini semuanya sama /26. Itu FLSM. Kalau VLSM, masing-masing subnet bisa beda. Nanti ada yang /25, ada yang /26, ada yang /27, ada yang /30. Bervariasi. Variabel, makanya namanya variabel. Kalau ini fix. Ya, gimana cara kerjanya? Nah, teman-teman, jadi rumusnya adalah 2 pangkat N minus 2 sama dengan number of host yang kita butuhkan. Subnet A kita butuh berapa? 30 host. Kita masukin, kita butuh 30 host. Teman-teman cari N-nya. Berapa N-nya yang lebih besar sama dengan 32? Dalam case-nya adalah 2 pangkat 5. N-nya ada ketemu, hati-hati. Itu bukan N yang kita pakai. N ini kita masuk ke rumus lagi. New subnet mask sama dengan 32 kurang N. Maka untuk subnet A yang baru, subnet mask yang baru untuk A adalah /27. Ada pertanyaan? Lanjut ke subnet B. Sama, butuh 20 host. Nah, kebetulan sama nih hasilnya 5 juga. 32 kurang N hasilnya /27. Kita catat nih /27. Ada pertanyaan? Lanjut. Subnet C. Sekarang 10. Berapa N yang mendekati lebih besar sama dengan 12? 4. Ya, jangan lupa 32 kurang 4 hasilnya /28. Selesai. Dapatlah new subnet mask untuk A, B, dan C. Apa selanjutnya? Udah dapat new subnet mask ya? Kita cari NA, BA, IP host range, dan valid host. Ini yang pasti keluar di UTS. Ya, jadi kita pakai IP yang awal 192.168.10/24. Nah, kita catat. Mulai dari subnet A dulu. A itu 192.168.10/ hati-hati. Yang baru berapa? /27. Gimana cari NA-nya?
Rumus kemarin apa? NA sama dengan IP N subnet mask. Slash 27 subnet masknya berapa? 255, 255, 224. Ada yang bingung kenapa 224? Ingat, ini slash 27. Artinya apa? 27 network, 5 host. Subnet mask network itu dilambangkan dengan angka 1. Berarti 27 network ada, satunya ada 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sisanya 0. Kita ubah jadi gini. Aman ya? Ya, jadi jangan bingung. Nanti teman-teman dapat slash 10. Slash 10 berapa nih? 255, 192, ya udah pada paham. Nah, nanti di ujian pasti keluar tuh. Teman-teman dikasih IP misalnya 12.5.7.8 slash 9. Cari network address-nya. Bisa ya? Kayak yang soal saya dikasih di forum. Kan mirip-mirip. Ya. Hitung, ya pokoknya udah rumus ini aja teman-teman. NA sama dengan IP NSM, BA itu IP or inverse subnet mask. Udah rumus ini aja. Dua ini. Hafal. Ya, dihafalin. Dipahami lah, jangan dihafalin. Nah, udah, ya udah kita langsung hitung aja. Ini ada IP, ada subnet mask. Kita N kan. Dapat network address. Network address 192N255. Ya udah ingat ya rumus cepatnya kemarin ya. Ini 168 10 ya, ini emang kebetulan IP ini emang network address. Ya. Dapat NA. Selanjutnya ada NA, kita cari inverse subnet masknya. Saya langsung ya, 0 0 0.31. Ya, jadi teman-teman bingung nggak kenapa 0031? Kan tadi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, sisanya 0. Kalau di inverse kebalikannya 0 0 0 ini 0 0 0 1 1 1 1. Satu lagi ya. Ya ini kurang. Ini kalau diubah jadi 3 1. Not. Ya udah ya, kita hitung aja langsung ya. Di OR dapat BA-nya berapa? Kemarin ada rumus cepetnya juga ya, saya langsung aja ya. 168 1.31 slash 27. Ini bukan slash 24 nih, salah saya. Slash 27. Ya udah. Selanjutnya ya sebenarnya ada contekan di sini sih. Usable range-nya satu di antara NA dan BA. Valid host-nya 3. Kenapa 30? Ini ya. Ini ya. Valid host rumusnya apa? 2 pangkat host kurang 2. Hostnya berapa? 5 ya. 30. Ada pertanyaan untuk subnet A? Lanjut subnet B. Subnet B, hati-hati. Kita masih pakai IP yang sama. Plus 1 dari broadcast address. Jadi kita catat nih 1.32. Ya. Kita cari lagi nih BA-nya berapa, NA-nya berapa, inverse subnet masknya berapa. Nah, kebetulan sama nih. Ya udah, hitung. 192 ini subnet B ya berarti ya, sorry.
192 N255 1 108 1 255 32 N224. Nah, ini harus hitung. Ya nanti teman-teman hitung manual ya. Ini saya langsung aja kasih hasilnya 3 2. Ya. Hitung manual nih mau nggak mau. Ya tapi ini kebetulan emang IP pertama ya langsung network address sebenarnya. Nggak usah dihitung sebenarnya. Ya, kalau teman-teman tahu. Udah inverse subnet masnya sama ya kan sama-sama /27. Ini langsung aja BA-nya 192 108 132 OR 31. Hitung manual ya. Ini saya langsung 63. Ya, 63. Ya, ini udah pelajaran basic lah teman-teman udah bisa dari semester 1 harusnya. 32. Jangan lupa diubah jadi biner. Ini diubah jadi biner, ini diubah jadi biner, lakukan OR. Dapat hasilnya 63. Makanya kalau kita ngomong IP classless, jadi yang udah nggak /8, nggak /16/24, ya kayak gini kita ketemu nih. Nggak bisa kita pakai rumus cepat. Harus dihitung manual. Ya, dapatlah jawabannya sama nih. Gitu ya. Valid host-nya masih sama 30. Ya karena sama-sama /27. Ada pertanyaan? Lanjut sekarang subnet C. Subnet C, hati-hati. Ini +1 dari BA selanjutnya sebelumnya 6 4. Ini beda udah /28. 28 network, 4 host. Ini C. Ya udah kita langsung hitung aja, ya. Nah, hati-hati, subnet masnya sekarang /28 berapa tuh? 240 ya. Hati-hati nih, ganti. Ya. Ya udah 192 N255 192, 168 N255 168 ya. 1 N255 1. 64 N240 64. Ya hitung manual ya, silakan. /28. Inverse subnet masnya 0 0 0 15. Paling gampang sebenarnya teman-teman 240 kurang 255 aja. Kebalikannya. Kalau malas inverse. Ya. Udah hitung. 192 or 0 0. 108 or 0 0. 1 or 0 1 sorry. 1 64 or 15 79 ya. Nanti teman-teman hitung manual silahkan. Saya langsung /28. Hati-hati pokoknya kalau yang udah angkanya aneh nih, udah nggak 255, udah nggak 255, udah nggak 0, teman-teman wajib hitung secara manual. Ya. Udah dapat hasilnya begini. Sorry, nih. Ya, use evidence-nya di antara teman-teman cari NAB-nya dulu. Valid host-nya 14. Kenapa 14? 2 pangkat 4 kurang 2 hasilnya adalah 14. Ya, jadi seperti ini. Ada pertanyaan? Keluar pasti di ujian ya, teman-teman tolong kuasai ini. Ya, ya udah, selanjutnya yang baru ini kan ini berarti valid host-nya 30. Ini valid host-nya 30, ini 14 ya. Ya. Nah, selanjutnya ya udah kita catat A ini network address-nya segini 10/27, B ini 32/27, C 64/28. Jadi network address ini kita biasa catat di komputernya. Bukan komputer ya, di subnetnya nih, di LAN-nya. Kalau C ini segini network address-nya, B ini segini, A segini. Nah, dengan new subnet mask yang baru, jadi awalnya tadi kebuang 224, sekarang valid host 30, kepake 30, sisa IP-nya 0.
Ini 30 kepake 20, sisa 10. Ini 14 kepake 10, sisa 4. Nah ya lumayan ya. Tadi yang A kebuang 224. Sekarang habis 0. Yang B awalnya 234, sisa 10. Yang ini sisanya 244, sisa 4. Jadi lebih hemat. Ya, cuma hati-hati teman-teman. Kalau nanti teman-teman berkarir sebagai network engineer, kita ngomong nih perusahaan ya. Ada divisi A, marketing, divisi HRD, divisi IT. Kita mau perusahaan itu berkembang, dapat profit. Bener ya? Dapat profit berarti nambah karyawan. Bener dong? Nah, kalau misalnya teman-teman bener-bener ngepas nih 30 yang awal, misalnya divisi A mau nambah karyawan nih, udah nggak bisa lagi nih, karena IP-nya habis. Makanya nanti kalau teman-teman berkarir sebagai network engineer, pikirkan jangka 5 tahun ke depan. Sisa nggak apa-apa, ada sisa nih, ada 10, ada 4, karena emang nggak benar-benar bisa habis. Ya mungkin nanti ada karyawan baru, masih bisa ada IP yang kepakai. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah lanjut, terakhir. Nah nanti di ujian, misalnya teman-teman, tolong dong, subnet nih, dari 30/24, ya. Jaringan 1 butuh 40 host, jaringan 2 butuh 30 host, jaringan 3 butuh 50 host, jaringan 4 butuh 60 host. Pakai via LSM. Nanti nggak di state ya via LSM atau VLSM, tapi pasti via LSM. Jadi nggak usah pusing. Ya, tapi saya belum lihat soalnya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja ya, butuh VLSM atau via LSM. Tapi secara ini selalu via LSM. Gimana teman-teman kalau kayak gini? Nah, hati-hati. Kalau kita via LSM, ini saya selalu reminder, di sorting dulu teman-teman. Wajib di sorting. Dari yang tertinggi, ya 60, terus jaringan 3, 50, jaringan 1, 40, jaringan 2, 30. Teman-teman wajib sorting dulu. Ingat ya, sorting dari tinggi ke rendah. Baru mulai hitung rumusnya 2 pangkat N, minus 2 lebih besar sama dengan 60. Dapatlah misalnya slash 25. Ini slash 26, slash 27, slash 28. Hitungnya mulai dari yang tertinggi. Wajib. Kenapa kok mesti sorting? Ya nanti akan ada IP duplicate. Ya teman-teman bisa hitung sendiri lah kalau nggak percaya ya. Nanti kok NA-nya sama antar jaringan, itu nggak boleh. Jadi tolong disorting dulu. Ya jangan ketipu sama soalnya. Kalau tadi kan di contoh saya, udah urut tuh, tinggi ke rendah ya. Kalau ini selanjutnya teman-teman wajib sorting. Ya, ada pertanyaan? Nah, kalau enggak, ya udah. Nanti untuk tugasnya yang IP addressing, nah teman-teman kan udah ada tuh tadi list PC-nya ya. 502 butuh 31 PC. 504 butuh 31 PC dan seterusnya ya. Ya udah teman-teman tentukan IP-nya gimana? Ya pakai aja yang 10. 0, 0, 0/8. Ruangannya ada berapa? Ya teman-teman tinggal hitung nih. Ya terserah mau pakai FLSM atau via LSM. Nanti teman-teman catat 502 NA-nya berapa, BA-nya berapa, IP host range-nya berapa, valid host-nya berapa. Ya kayak gitu untuk yang IP addressing dan subnetting. Mau pakai FLSM apa via LSM terserah. Nah kebetulan enak nih. Kalau PC-nya sama semua udah via LSM aja. FLSM sorry. Terserah, saya bebaskan. Ya, nanti seperti ini. E502 NA-nya berapa, BA-nya berapa, kayak contoh di PPT ya. IP host range berapa, flight host-nya berapa. 504 berapa, 506 berapa. Ada pertanyaan? IP-nya udah nih 10.0.0/8 aja. Paling gampang.
Atau teman-teman mau pakai yang 172.16.00/16 boleh. Ya pakai IP private pakai IP private yang kelas B silahkan. Iya. Ada pertanyaan? Ya kalau nggak ada, ya kurang lebih itu teman-teman ya untuk subnetting. Jadi tolong kuasai ya. Ya jadi ya nanti pas ujian pun teman-teman akan diminta cari ya hostnya berapa dan seterusnya. Ya tapi seperti ini. Ya intinya A butuh berapa host, B butuh berapa host, C butuh berapa host, cari NA, BA, IP host, dan valid host untuk yang baru. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ya saya absen dulu teman-teman ya. Hari ini. Ada pertanyaan untuk project AOL-nya? Udah paham ya, device dan IP addressing ya? Ya, eh, maksudnya dari contoh, ukuran saya nggak minta sih sebenarnya. Jadi yang penting teman-teman fokus ke device dan IP addressing-nya. Ya, nggak usah diukur. Tapi kalau teman mau ukur ya silakan. Teman-teman ukur nggak perlu lah. Tapi kalau mau diukur ya siapa tahu dapat nilai lebih gitu ya. Itu ya. Teman-teman mau effort lebih ya silahkan. Ya. Tapi minimum requirement-nya kan yang 4 itu ya. Pokoknya IP addressing, device, routing, sama application layer. Nanti teman-teman juga ya kalau misalnya udah lulus kerja, mulai jadi karyawan, anggap misalnya atasan minta minimum requirement kalau bisa ya lebih, supaya dinilai lebih ya. Tuh, oke lah, saya absen dulu. Andrew virtual ya. Angelo, Ayasi Kavi, Ayasi, Brian, nggak ada. Darren, oh ini nggak ada semua nih. Cek yang online. Andrew virtual. Brian nggak ada. Darren, Darren nggak ada juga. Grace, Grace nggak ada. Muhammad Afrizal, oh, nggak ada juga. Stephen Christian, ini nggak ada yang kenal teman-teman. Apa emang nggak datang? Nggak ada ya. Saya panggil sekali lagi ya. Tadi yang ke WC siapa tuh namanya? Aman ya, nggak ada ya. Saya kalau yang dari kecentang saya nggak cek lagi. Ayasi, Brian, Darren, Grace, Muhammad Afrizal, Stephen. Benar ya? Oke, nggak ada. Oke, teman-teman, thank you untuk hari ini. Jangan lupa AOL-nya dikerjakan ya. Good luck teman-teman, silakan melanjutkan aktivitas.